Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Kita kembali lagi pada ulasan saham IPO ya, yaitu PT Bangun Kosambi Sukses Tbk dengan kode tik saham CBDK. Nah, kenapa saya tertarik untuk melakukan ulasan saham ini ya, teman-teman semua? Itu terdapat dua alasan. Yang pertama adalah karena realisasi market cap daripada IPO saham ini itu cukup besar ya, cukup jumbo ya, yaitu kurang lebih di level 17 sampai 23 triliun seperti itu. Karena ketika saham ini IPO, maka saham ini akan termasuk dalam jajaran atas nih perusahaan properti yang listing di Bursa Indonesia seperti itu. Nah, alasan kedua adalah karena perusahaan ini merupakan anak usaha daripada PANI, yang seperti kita ketahui bersama bahwa saham PANI telah mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya di tahun 2024 ini. Oleh karena itu, kalau menurut saya, IPO daripada saham ini itu memberikan kita peluang spekulatif profit yang cukup menarik ya di awal tahun 2025, di mana bukan tidak mungkin sahamnya akan juga mengalami apresiasi yang kuat mengikuti daripada induk usahanya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai dari ulasannya. Nah, pertama-tama saya akan perkenalkan terlebih dahulu mengenai profil bisnis perusahaan. Saya tidak akan lama membahas ini, karena sebenarnya dari namanya juga sudah kita ketahui bahwa perusahaan bergerak di bidang properti seperti itu ya. Namun saya hanya akan sedikit memperkenalkan mengenai produk perusahaan seperti itu. Jadi secara overall terdapat 4 project highlight terbesar dari CBDK saat ini ya, di mana perusahaan memang berfokus operasionalnya di kawasan Tangerang, ya juga termasuk PIK 2 tentunya, di mana proyek-proyek mereka yang meliputi seperti Soho Manhattan, Soho Wall Street, kemudian Rukan The Bund, dan juga Residence Permata Hijau seperti itu. Jadi ini tidak hanya dibangun oleh CBDK, tapi juga melalui anak usahanya yaitu PT Mas seperti itu. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa memang mereka bisnisnya di bidang properti, dan secara khusus ini setelah diakuisisi oleh PANI ya, di tahun 2020 kalau saya tidak salah, itu perusahaan memang difokuskan untuk melakukan juga pengembangan di kawasan PIK 2 ya. Jadi melalui anak usaha inilah si PANI mengakuisisi lahan-lahan baru dan kemudian dikembangkan untuk dijual seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai skema IPO perusahaan ya. Jadi pada saat video ini saya buat teman-teman semuanya, ini masih dalam fase book building perusahaan, yaitu dari tanggal 13 sampai 20 Desember seperti itu. Di mana untuk masa penawaran umum itu diperkirakan akan dilangsungkan pada tanggal 3 sampai 9 Januari 2025, di mana untuk tanggal listingnya itu diperkirakan pada tanggal 13 Januari 2025 seperti itu. Jadi sekali lagi jangan lupa bahwa sekarang ini masih dalam fase book building, silahkan diantri, silahkan di order jika memang teman-teman tertarik membeli daripada saham IPO CBDK ini. Nah, kemudian berikutnya, dari sisi jumlah saham yang ditawarkan itu kurang lebih 566,89 juta ya teman-teman semua ya. Secara porsi sendiri ini hanya sekitar 10% saja dari modal ditempatkan dan disetor penuh oleh perusahaan ya. Jadi sebenarnya menurut saya tidak besar jumlah sahamnya, sehingga tentu saja ini berpeluang nih untuk diapresiasi ya oleh market maker seperti itu. Dengan rentang harga book building saat ini adalah di rentang harga 3.000 sampai dengan 4.060 rupiah per lembar saham seperti itu. Jadi untuk nilai emisinya sendiri akan diperoleh sebanyak-banyaknya 2,3 triliun kurang lebih ya. Dengan tanggal IPO diperkirakan pada tanggal 3 sampai 9 Januari 2025 dan listingnya diperkirakan pada tanggal 13 Januari 2025 seperti itu. Jadi jangan lupa ya untuk mencatat tanggal-tanggalnya, seharusnya sejauh ini masih belum ada perubahan sih seperti itu. Nah, sedikit rekap saya di skema IPO ini teman-teman semua ya. Jadi kalau melihat daripada harga IPO-nya dan juga jumlah saham yang ditawarkan, maka kurang lebih market cap perusahaan adalah di level 17 sampai 23 triliun yang saya sebutkan di awal ya. Jadi ini termasuk daripada IPO jumbo. Jadi perusahaan akan langsung masuk dalam jajaran top perusahaan properti yang ada di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Sehingga menurut saya dengan kapitalisasi pasar seperti itu, maka berpotensi akan menarik minat juga nih dari para fund manager untuk mengkoleksi saham CBDK ini seperti itu. Nah, berikutnya saya akan berikan sedikit ulasan mengenai fundamental perusahaan, di mana saya akan mulai terlebih dahulu dari sisi asetnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-teman semuanya, ini memang terjadi pertumbuhan aset ya di perusahaan CBDK ini, di mana kalau kita perhatikan trennya terus bertumbuh, di mana pada kuartal 2 2024 ini sudah mampu bertumbuh ke level 18,1 triliun seperti itu ya. Berbanding dengan tahun 2023 itu masih di level 17,097 triliun seperti itu. Nah, namun juga perlu diperhatikan bahwa juga terjadi penurunan daripada struktur hutang perusahaan atau struktur liabilitas perusahaan, di mana pada porsi jangka panjang ini terus mengalami penurunan, namun justru terjadi peningkatan pada liabilitas jangka pendek seperti itu. Sehingga secara total liabilitas itu mengalami peningkatan seperti itu ya. Dan juga ekuitas tentu juga mengalami peningkatan dengan terus bertambahnya laba perusahaan seperti itu. Nah, sekarang kita akan cross check seperti apa sih rasio daripada neraca perusahaan ya. Nah, dari sisi current ratio sendiri itu kalau di 2022 sampai dengan 2023 itu masih di level 1,6 sampai 1,5 kali,
Namun ternyata memang ini terjadi penurunan current ratio yang cukup signifikan ya di tahun 2024 ini seperti itu. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, ini memang dipengaruhi oleh peningkatan liabilitas jangka pendek perusahaan ya, yang memang agak tinggi dibandingkan dengan 2023. Dan kalau kita perhatikan memang ini merupakan sebuah langkah wajib sih yang memang harus dilakukan oleh manajemen CBDK untuk menjaga modal kerja operasional jangka pendek mereka ya, dengan terus di launchingnya produk-produk komersial baru mereka, sehingga otomatis akan terjadi kan peningkatan penjualan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sejauh ini masih efektif ya daripada penggunaan liabilitas jangka pendek perusahaan yang mengalami peningkatan itu terhadap pertumbuhan ataupun growth daripada perusahaan dengan bertambahnya aset perusahaan seperti itu. Namun kalau misalkan ternyata ke depannya penjualan perusahaan mengalami kemunduran ataupun mandek gitu ya. Nah, ini tentu menjadi PR sih bagi manajemen perusahaan untuk mencari cara agar current ratio-nya bisa lebih kuat lagi. Ya, karena kalau tidak nanti akan membebani daripada CBDK untuk terus melakukan penambahan hutang jangka pendek ya khususnya ya. Yang tentunya akan berimpact pada peningkatan beban keuangan yang bisa berdampak pada laba bersih perusahaan seperti itu. Nah, kalau secara rasio DER sendiri ya, itu cukup baik ya, masih di level 1,23, masih cukup flat. Terlihat perusahaan mampu memanage sih struktur utangnya dengan memindahkan liabilitas jangka panjang ke dalam jangka pendek ya, yang otomatis harusnya beban bunganya lebih kecil seperti itu. Jadi secara neraca bisa saya simpulkan bahwa memang perusahaan CBDK ini cukup baik ya, meskipun belum sangat bagus, masih ada PR-PR ya, masih perlu pembuktian lebih lanjut apakah dengan strategi seperti ini itu mampu mendongkrak growth perusahaan di masa yang akan datang seperti itu. Nah, kemudian kedua, kita akan perhatikan lebih lanjut bagaimana sih pendapatan bersih perusahaan ya. Nah, kalau kita perhatikan memang secara trennya sejak 2021, 2022 ya, 2023 yaitu terus bertumbuh ya. Namun memang ternyata kalau kita bandingkan pada capaian Q2 2024 ini itu sedikit mengalami penurunan ya. Jadi hanya mencapai level kurang lebih 969 miliar saja. Dengan laba bruto juga mengalami penurunan ke level 561 miliar yang tentunya akan berdampak pada rasio profitabilitas perusahaan ini ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat seperti apa sih segmen ataupun breakdown daripada pendapatan perusahaannya. Jadi kalau bicara produknya sendiri itu ada 3 macam ya, yaitu rumah tapak residensial, produk komersial seperti misalkan ruko, rukan, gedung perkantoran, hotel dan lain sebagainya seperti itu ya, dan juga kafling, tanah komersial. Nah, memang secara tren sendiri kalau kita perhatikan agak disayangkan ya di mana pada tahun 2024 ini di Q2 khususnya ya, itu memang mengalami penurunan sih ya, baik dari sisi segmen rumah tapak, produk komersial maupun kafling tanah seperti itu. Ya, jadi semuanya mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada 2023 ya, sehingga memang pendapatan perusahaan itu harus menurun. Semoga nantinya setelah perusahaannya IPO bisa ada jalan keluar ya untuk mengatasi hal ini gitu ya. Nah, jadi secara overall kita bisa lihat di sini adalah dengan menurunnya laba bruto perusahaan maka berdampak juga ya terhadap penurunan laba bersih perusahaan. Sehingga laba bersih perusahaan pada Q2 2024 ini itu turun ke level 479 miliar seperti itu. Jadi kalau kita cross check ke rasionya, maka kita dapati data sebagai berikut. Untuk rasio usaha sendiri juga harus mengalami penurunan ya, meskipun untuk laba sebelum pajak itu lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023. Namun untuk capaian ROE sendiri ternyata lebih rendah ya dibandingkan dengan 2023 yang masih di level 10,47%, sedangkan di Q2 2024 ini mengalami penurunan ke level 5,88%. Dan kalau kita perhatikan juga ROA-nya juga mengalami penurunan ya ke level 2,64%. Yang artinya memang ternyata liabilitas perusahaan ya dalam mendongkrak aset itu belum terrefleksikan pada penjualan yang lebih tinggi seperti itu. Ya, jadi ekspansi perusahaan itu belum berdampak pada revenue-nya. Nah, ini yang kita tunggu sih dari perusahaan CBDK ini. Semoga setelah di IPO nanti itu ada strategi-strategi yang menarik yang bisa meningkatkan marketing sales perusahaan. Karena kalau hanya menambah aset tapi tidak bisa dijual, tidak ada gunanya untuk sebuah perusahaan properti seperti itu, karena perusahaan properti memang harus menjual aset mereka, harus menjual aset land bank mereka yang memang sudah mereka bangun seperti itu ya untuk dijual kepada konsumer seperti itu. Namun dari prospektus perusahaan saya mendapati bahwa perusahaan memberikan komitmennya untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya sebesar 40% dari laba bersih perusahaan dan akan dimulai pada tahun 2024 nanti gitu ya. Jadi menggunakan laba bersih 2024 itu akan dibagikan sebanyak-banyaknya sebesar 40% seperti itu. Jadi seharusnya ini menjadi sebuah berita yang positif ya, khususnya bagi teman-teman semua yang ingin menjadi investor CBDK dalam time frame yang lebih panjang seperti itu. Nah, sebelum saya masuk dalam ulasan segmen terakhir dari video ini, izinkan saya menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya.
Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free layar advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Nah, berikutnya kita akan menjawab pertanyaan apakah valuasi perusahaan CPDK ini mahal atau murah. Maka saya akan bandingkan dari sisi dua point of view. Ya, yang pertama adalah dari sisi pendekatan analisa valuasi konvensional, yaitu kita menggunakan price book value dan juga menggunakan price earning ratio. Ya, jadi informasinya sebagai berikut. Untuk ekuitas induk sendiri sudah saya hitung dengan penambahan dana IPO maka akan diperoleh ke level 10,44 triliun dengan lembar saham di level 5,67 miliar. Maka kalau kita asumsikan harga IPO di level 4060 ya, di harga tertingginya, itu maka book value akan terhitung di level 1840. Jadi kalau kita hitung dari harga IPO perusahaan, maka kita dapatkan bahwa price book value daripada CPDK ketika IPO nanti akan terhitung pada level 2,2 kali seperti itu. Nah, sedangkan kalau dari sisi pendekatan price earning ratio, maka kalau labanya kita setahunkan, maka kita akan dapatkan di level 958 miliar ya, berdasarkan Q2 2024 saya setahunkan seperti itu. Dan dengan lembar saham yang sama dan juga asumsi harga IPO yang tertinggi, maka kita akan dapatkan earning per share daripada CPDK ini di level Rp169 per lembar saham seperti itu. Sehingga kalau kita hitung untuk rasio PER-nya, itu berarti CPDK ketika IPO itu akan tercatat pada PER 24 kali seperti itu. Nah, secara pendekatan konvensional, baik dari sisi price book value maupun price earning ratio, maka memang bisa kita simpulkan bahwa valuasi daripada saham CPDK ini cukup premium dan semuanya cukup mahal. Kalau kita bandingkan dengan jajaran top pengembang properti lainnya seperti BSDE, Pewon, SMRA, dan juga CTRA, maka valuasi daripada CPDK ini itu cukup mahal seperti itu ya, dari sisi PBV maupun PR-nya seperti itu. Namun kalau kita menggunakan pendekatan valuasi khusus untuk saham properti ya, di mana dari sumber Stockbit di sini saya dapati bahwa ketika dihitung ternyata NAV perusahaan itu berada di level 107 triliun seperti itu ya. Apa itu NAV? NAV adalah nilai aset bersih yang dihitung dari harga pasar dari aset land bank yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi terhitung di level 107 triliun rupiah seperti itu. Dimana kalau di IPO-kan pada level 4060, maka kita dapati market cap-nya di level 17 sampai dengan 23 triliun kan. Berarti perusahaan memberikan diskon untuk NAV itu cukup signifikan terhadap market cap ya, yaitu sekitar 80 sampai dengan 85%. Dan ini lebih besar ya dari rata-rata industrinya seperti itu. Sehingga dari sumber Stockbit sendiri ini mengatakan bahwa valuasi daripada IPO CPDK ini cukup menarik ya. Jadi kalau saya simpulkan di sini terdapat dua point of view daripada valuasi perusahaan. Kalau konvensional maka kita bisa katakan bahwa saham daripada CPDK ini IPO-nya mahal seperti itu ya. Namun kalau dari sisi pendekatan NAV maka bisa dikatakan diskon ini menarik ya. Oleh karena itu menurut saya teman-teman semuanya tetap ada story ataupun katalis yang bisa digunakan oleh market maker-nya CPDK untuk mengangkat harga saham ini seperti itu ya. Dan gimana pun seperti kita ketahui bahwa ini merupakan anak usaha Pani yang memang induknya sudah naik sangat tinggi sekali. Jadi menurut saya ada ruang bagi saham CPDK ya, sekali lagi disclaimer bahwa akan juga diangkat ya, kurang lebih seperti Pani seperti itu ya. Karena menurut saya ada story yang bisa diangkat di sini yaitu story land bank premium mereka yang didiskon cukup besar ketika IPO ya, sehingga membuat sahamnya itu layak untuk diapresiasi lebih tinggi. Ya mungkin mendekati daripada harga land bank mereka seperti itu di level 107 triliun. Sehingga bukan tidak mungkin ketika IPO nanti saham CPDK itu bisa naik 4-5 kali seperti itu ya, berdasarkan asumsi daripada NAV mereka seperti ini. Oke, jadi kesimpulan akhir saya adalah bagi teman-teman yang ingin spekulatif yang memesan IPO daripada CPDK ini, ya ini boleh dilakukan. Karena menurut saya ada ruang upside yang menarik ya, dengan story daripada Pani sebagai induk, dan juga story diskon NAV perusahaan terhadap market cap, jadi harusnya ada ruang upside nih. Namun kita jelas jangan berharap ya bisa dapat banyak teman-teman semuanya, kalau menurut saya ini paling banyak mungkin akan dikasih 2 lot saja nih, bagi teman-teman yang pesen di bawah 100 juta seperti itu. Jadi menurut saya tidak akan banyak sih, mungkin bahkan kita cuma dikasih 1 lot seperti itu ya, karena memang lembar sahamnya cuma 10% nih, dan kalau misalkan banyak yang mau beli ya pasti akan dapat cuma sedikit penjatahannya, seperti itu ya. Oke, jadi sekian ulasan saya mengenai IPO daripada saham CPDK ini. Sekali lagi disclaimer ya teman-teman semuanya, ini merupakan pendapat saya pribadi, jadi silakan teman-teman konfirmasikan kembali dengan pandangan teman-teman sendiri ya. Sampaikan saja pendapatnya di kolom komentar untuk bisa kita diskusikan bersama. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa terus mendapatkan update video dari saya. Thanks for watching dan see you in the next video.